Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, di channel Muhammad Suyuti. Oke, di kesempatan kali ini gue mau share caranya belajar bahasa apapun sih, menggunakan software Anki di sini nih. Ini Anki ya. Ini softwarenya Anki, ini sebenarnya bisa via mobil, bisa via komputer gitu tuh. Cuman di sini gue mau coba pakai ya komputer dulu karena mau nyoba lebih inputnya tuh pakai komputer tuh lebih luas aja daripada handphone gitu. Jadi kalau lo mau pakai Anki ini tinggal download dulu si Ankinya di sini nih. Di sini webnya. Ini webnya, download Anki, terus scroll paling bawah, ini sesuaikan dengan PC atau laptop kalian, softwarenya, OS-nya kayak gitu. Ini ada Windows, ada Apple nih. Ini juga ada Linux ya. Ada Linux kayak gitu. Nanti gua sertain juga di deskripsi video ini alamat untuk downloadnya, langsung ke bawah aja ya. Ini desktop. Nah, ada desktop dan juga bisa pakai tadi itu ya, bisa pakai handphone tentunya, bisa integrasi ke handphone kayak gitu. Misalkan lu ngetik di si Anki ini gitu, langsung integrasinya ke handphone. Yang penting lu login dulu kayak gitu. Oke, lanjut aja, kita langsung buka Ankinya. Oke, di sini gua mau belajar bahasa menggunakan ini ya, menggunakan Anki tuh biar kayak aplikasi belajar gitu tuh, tapi versi sendiri gitu, kayak custom. Misalkan kita mau belajar huruf ini, kita masukin ke si Anki ini gitu, nanti kita buka, setiap hari kita belajar gitu, kita hafalkan kayak gitu. Ini kita buka dulu si Ankinya. Ini kalau udah di download, install dulu ya, install sama kayak biasa aja lah gitu, step by stepnya. Apa ini? Oh enggak. Nah, ini udah terbuka ya si Ankinya. Ini close aja. Nah, ini tampilan awalnya kayak gini. Terus di sini bisa nggak terkoneksi ke internet juga bisa ya belajarnya. Jadi bisa tanpa internet, yang penting lu udah install ini. Dengan catatan lu nggak mau integrasi dari si HP ke sini gitu. Nah, kalau udah tinggal kita, nah ini nama decknya ya. Nama deck tuh lebih kayak tempat untuk nyimpan kita gitu tuh, pelajaran kita di sini nih. Ini namanya terserah mau dinamain apa. Di sini gua kan mau belajar bahasa Inggris lagi. Bahasa Jepang ya, bahasa Jepang di sini rename aja. Namanya kan kalau dari bahasa Jepang tuh ada belajar huruf hiragana, katakana dulu ya. Hiragana dulu gitu tuh. Hiragana pun itu terbagi jadi beberapa gitu. Nanti ini dasarnya aja lah. Dasarnya gua ngasih contoh doang gitu tuh. Ini oke aja. Nah, ini udah ada tulisannya hiragana. Nah, untuk menambahkan huruf hiragananya gimana? Lu ketik aja ini add. Ketik add. Ini lagi loading seperti biasa, laptopnya kentang. Nah, ini front. Ini front, sebenarnya ini bisa dirubah ya. Ini bisa dirubah front backnya. Front back itu maksudnya ya depan, back itu belakang gitu. Ini front ini yang mau dijawab apa gitu tuh. Kata lain, ini main feeling ya, main feeling. Misalkan ini huruf ini gua udah ini ya. Ntar gua rubah dulu ke bahasa Jepang nih. Nah, ini udah. Misalkan dari bahasa Jepang kan itu ada huruf hiragana konsonan a, i, u, e, o gitu tuh. Nah, ini gua mau masukin huruf si A. Ini huruf A ya, kayak gini A. Dan backnya dikasih keterangan menggunakan huruf kita biasa, huruf Indonesia alfabet biasa. Nah, ini tinggal di add. Nanti dia otomatis udah nambah ke daftar pelajaran yang kita mau belajar gitu. Misalkan kita close dulu yang ini, close. Nah, di sini udah ternambah ya, udah nambah pelajaran yang mesti kita lakukan gitu tuh setiap harinya.
Misalkan ini hiragana, diklik ya, hiragana diklik. Nah ini studi, tinggal ya studi aja, belajar. Mana kah? Nah ini muncul ya. Nah ini sebenarnya kita dikasih clue ini huruf apa kayak gitu kan, ya sama kayak kuis lah gitu tuh ya. Lu tinggal main imajinasi, oh misalkan ini huruf A, tinggal kita buka jawabannya bener atau enggak. Nah bener A kayak gitu, ini fungsinya kayak gitu. Nah kalau misalkan saran gue sih di ini aja ya, jangan di good, misalkan ini nih, di antara dua ini jangan, karena nanti biar sih kita tuh belajar terus gitu tuh. Jadi sih ini aja, gen aja, ini nanti kita tampilkan lagi set gen. Nah udah, nanti ini tinggal kita belajar setiap hari kayak gitu. Ini satu, kenapa enggak ini satu, maksudnya ini ya satu ini karena tadi kita mencet yang misalkan soal lagi karena kita mencet si again, makanya dia enggak ke ini ya, enggak apa sih, adanya di sini aja gitu tuh. Kalau misalkan ini ada di, misalkan lo jawabnya good misalkan udah ingat lah kayak gitu, ada ingat, pasti ini kita klik pindah ke si good ininya, apa sih jawabannya, good apa, isi, mungkin isi ya, coba kita klik isi. Nah isi, nah udah nggak ada dia karena kita mencetnya isi, karena ya intinya berarti ingat gitu tuh, berarti ya udah ngapain dipelajarin lagi gitu, makanya dia langsung ke sini gitu tuh, congratulations. Berarti tadi kalau good tuh masih ini ya, masih bisa ditampilkan. Intinya antara tiga itu aja, antara isi antara hard, good sama siapa tadi itu cuy, coba didek lagi. Tiga pilihan itu aja gitu tuh. Ini udah nggak ada ya, udah nggak bisa ditampilin lagi, nggak bakal nampil. Intinya tiga itulah ya, jadi kita ulang-ulang terus kayak gitu. Nah, misalnya untuk nambah ininya lagi gimana, tinggal di add aja, tinggal di add. Ini loading guys, seperti biasa, tinggal di add. Di sini misalkan tadi A udah ya, misalkan kita mau nambahin huruf hiragana U. Oke, ini untuk khusus bahasa Jepang ya, U kayak gitu. Nah U tinggal kita tambahin lagi. Kalau udah tinggal close, ini contoh doang, nanti tinggal lu praktekin di rumah kayak gitu, pakai sendiri, tinggal studi lagi, baru lagi kayak gitu. Jadi ini lebih ke custom gitu tuh, sebenarnya banyak ya file-file yang udah ada gitu tuh, tinggal lo download aja. Cuman karena gue pengen bikin sendiri ya, tadi itu gue bikin sendiri decknya, terus katakan apa yang mau dipelajari kayak gitu tuh. Nah ini kan udah nih, tinggal kita solve lagi huruf U ya. Ini kita chat again aja, atau again berarti di sini lagi dia tuh. Berarti antara tiga ini aja ya. Kalau tiga ini berarti nanti muncul lagi kalau good. Nah good juga sama tuh, masih bisa dipelajarin. Kalau ini nanti dia nggak bisa muncul karena tadi ya kita udah inget berarti gitu tuh. Jadi antara tiga ini aja pilihannya, biar nanti kita mengulang lagi biar benar-benar inget. Kalau udah benar-benar inget baru ke isi kayak gitu, biar nanti nggak ditampilin lagi. Oke guys, kayak gitu ya. Ini nambahin kayak gitu. Ini nambahin kayak gini ya, di add aja. Nah kalau misalkan decknya banyak ya tinggal dipilih decknya. Di sini kan ini ada satu doang ya, karena decknya satu ya pilih satu. Kalau ada dua ya tinggal pilih dua gitu tuh. Lu yang mau pelajarin ya di mana decknya kayak gitu, yang mau diisi di mana kayak gitu. Nah untuk front dan ini ya, front dan backnya bisa diganti enggak? Sebenarnya bisa ya, karena ini bawaan basic, bawaan dari developernya. Kalau untuk diganti bisa sebenarnya di sini. Kalau untuk diganti di sini namanya. Nah ini sesuai ya, front back di sini bisa diganti. Ini rename misalkan pertanyaan gitu tuh ya. Pertanyaan. Ini oke, ini backnya jawaban, rename dulu. Jawaban.
Nah ini udah, kita save. Nah save, misalkan kita tadi I belum cuy, sebenarnya I belum nih. Pertanyaannya nih huruf apa gitu tuh. Sebenarnya ini untuk ini bisa divariasikan ya, pertanyaan ini, kalimat ini sesuai dengan yang pengen lu kasih. Yang penting nanti di mana, di sininya lagi nih, VR lagi si VR nih, di sininya nih pertanyaannya ini udah otomatis udah otomatis sesuai. Yang penting di sini harus sesuai dengan yang di sini nih, tulisan di sini. Tapi sebenarnya dia udah otomatis di sini sih. Kalau lo ngeganti di sini berarti otomatis sikatnya juga ganti kayak gitu. Pertanyaan tadi I ya, I, huruf I, jawabannya I berarti. Salah cuy, terganti dulu ke I. Kayak gini. Oke nih kayak gini. Ini kalau udah, cuma ini bisa di review ya, review dulu, misalkan di cut di sini. Nanti di sini munculnya nih. Ini contoh gitu tuh reviewnya. Mana pertanyaan I ya. Baiknya jawabannya berarti I kayak gitu. Oke, mantap. Tinggal di save. Kalau di save tinggal di add aja. Kayak gitu. Ini intinya pembelajaran mandiri sesuai dengan settingan yang pengen lo mau kayak gitu. Jadi intinya custom. Jadi kita bikin sendiri cara pembelajarannya dengan cara ya kita input sendiri di sini, bikin deck sendiri, bikin tata cara. Ya intinya mau inputnya kayak gimana, nanti kita tinggal prediksi ini jawabannya apa kayak gitu. Nah untuk sinkronisasinya klik ini langsung bisa sinkron ya, bisa langsung sinkron. Yang penting itu ya, kalau udah download aplikasi via via Android gitu atau iPhone, di sini samain lah intinya, ini email yang lu buat pertama apa kayak gitu, nanti di login ataupun disinkronasi via aplikasi Android gitu tuh si Anki-nya, samain juga. Kalau misalkan lo update di sini tulisannya apa, mau belajar apa, nanti tinggal diklik aja disinkronasi di aplikasi, dan di sini nanti dia sama-sama menyinkronasikan gitu, menyambungkan updatean apa nih yang udah kita buat kayak gitu. Oke gitu sih, paling share-share tipis, tapi sorry kalau penjelasannya agak ribet ya. Kalau belum jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar aja, saling share aja, kita belajar kayak gitu. Berhubung gue juga lagi belajar bahasa Jepang nih gitu. Masih dari hiragana katakana, masih cetek banget kayak gitu. Oke guys, kayak gitu cara belajar menggunakan Anki ya. Mudah-mudahan membantu. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau untuk saran juga yang dibahas apa lagi, silahkan di komen aja kayak gitu. Dan kita bisa bahas bareng kayak gitu, kita ulik bareng di si Anki kayak gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sekian dari gua, semoga videonya membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.